Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aswanur Faizah, NIM A1C0174040, ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3 mengenai biopelet. Proses produksi wood pellet dari biomasa terdapat 3 tipe pellet. Yang pertama, wood pellet, terephthalate pellet, charcoal pellet. Faktor utama pembedanya yaitu nilai kalor, kadar abu, dan kimia abu. Selanjutnya, macam-macam warna pellet. Terdapat 3 warna jenis pellet. Yang pertama ada white pellet, brown pellet, black pellet. White pellet merupakan pellet kayu yang terbuat dari serutan serbuk gergaji atau planer tanpa kulit. Sedangkan brown pellet, pellet kayu terluar dari kulit kayu yang mengandung bahan baku, sedangkan black pellet yaitu pellet kayu terephthalate. Variabel proses. Yang pertama, jenis bahan baku. Yang biasa digunakan yaitu bahan yang mempunyai nilai kalor yang tinggi. Ukuran bahan baku, kandungan serbuk gergaji 10 hingga 15%. Kadar air maksimum 12%, kekerasan sesuai dengan settingan kekerasan pada mesin tersebut. Densitas sekitar 10 hingga 15%, sedangkan ukuran produk sangat bervariasi dari berbagai produsen tetapi memiliki panjang yang konsisten. Variabel proses selanjutnya yaitu kadar abu, maksimal 1,5%, single atau mix material. Mix material produk dengan ukuran 2 cm berdasarkan nilai rata-rata kadar abu biopelet. Kimia bahan baku, kimia abu, kontaminan dan spesifikasi dye. Kerapatan minimum sebesar 0,8 gram per cm kubik. Nilai kalor minimal 4000 kalor per gram. Keteguhan tekan tidak disyaratkan. Teknologi proses produksi pabrik wood pellet. Contoh, proses standar pabrik wood pellet skala besar dimulai dari woodlot, Swedish machine, dryer, conditioner, pellet press, cooler, packing, meat pellet product, dan finish. Dalam conditioner biasanya dengan injeksi steam dengan P sama dengan 5 bar. Lazim dilakukan pada pabrik wood pellet skala besar karena pembuatan steam dan operasionalnya tidak ekonomis untuk skala kecil. Komponen biaya terbesar terletak pada bahan baku dan pengeringan, karena bahan baku yang digunakan harus berkualitas untuk menghasilkan biopelet yang kualitas baik, dan memiliki standar produksi tertentu yang berpengaruh pada kualitas hasil akhir produk. Sedangkan pengeringan memiliki biaya produksi tinggi karena pada proses pengeringan memiliki waktu yang cukup lama untuk mencapai tingkat kekeringan tertentu sesuai standar. Bahan baku wood pellet dibagi menjadi 2, yaitu dry material dan wet material. Dry material terdiri atas sawdust, chip, shaving, and recycled wood. Sedangkan wet material terdiri atas white wood, biomasa, roundwood, and other wood. Proses pengeringan bahan baku terdapat variabel-variabel yang berpengaruh pada proses pengeringan kayu. Yang pertama, kayu, kadar air, panas, media pembawa panas, sirkulasi udara, suhu udara, kelembapan udara, alat mesin pengering, teknik pengeringan, dan waktu. Pengeringan dengan matahari suhu relatif rendah, berkisar 40-60 derajat Celcius, dapat meminimalkan emisi senyawa organik berbau dari bahan kayu. Alat pengecil ukuran wood pellet dibagi menjadi 3, yaitu wood chipper, hammer mill, dan wood crusher. Wood chipper adalah alat pengecil kayu. Hammer mill umumnya hanya mampu bekerja pada kadar air maksimal 20%.
Sedangkan ukuran batang kayu yang kecil rata-rata hanya 5-10 cm, cukup dengan satu step proses dengan wood crusher. Alat plating stage dibagi menjadi 4. Yang pertama flat die, ring die roller well inside, ring die roller well outside, dan linear press. Flat die biasa digunakan untuk kapasitas kecil kurang dari 500 kg per jam. Ring die roller well inside biasa digunakan untuk kapasitas menengah dan besar yang populer. Sedangkan ring die roller well outside dan linear press jarang digunakan karena aplikasi skala laboratorium. Pelletizer komersial dibagi menjadi dua, yaitu flat die dan ring die. Flat die akan lebih cepat aus dan lebih banyak perawatan. Biasa dipakai untuk pakan ternak skala kecil. Harga alat relatif murah, sedangkan ring die tidak cepat aus dan sedikit perawatan. Biasa digunakan untuk produksi wood pellet kapasitas sedang hingga besar. Harga alat relatif lebih mahal. Selanjutnya material ring die. Material die dibagi menjadi 3, yaitu carbon steel alloy, stainless steel alloy, high chrome alloy. Carbon steel alloy, permukaan die kasar sehingga friksi dan kompresi lebih besar sehingga wood pellet yang dihasilkan lebih keras. Stainless steel alloy, permukaan die lebih halus, maka butuh kedalaman die panjang untuk menghasilkan wood pellet yang keras. High chrome alloy sama dengan stainless steel alloy, harganya paling mahal. Ketika bahan baku terlalu basah, wood pellet lunak dan mudah pecah. Ketika menggunakan bahan baku terlalu basah, wood pellet akan rusak bahkan hancur pada tahap pendinginan bila terlalu tinggi kadar airnya. Walaupun kompresi tinggi, akan tetapi suhu yang memadai yang membuat lignin keluar sebagai perikat tidak tercampur. Apabila bahan baku terlalu kering, pellet tidak terbentuk atau ambrol ketika menggunakan bahan baku terlalu kering, karena bahan baku memiliki kepadatan rendah dan kurangnya kadar air, maka roller tidak mampu melakukan kompresi yang memadai di dalam die. Mekanisme pendinginan atau cooling. Cara paling mudah pendinginan wood pellet adalah menghamparkannya dalam ruangan sehingga dingin sendirinya pada suhu ruang. Counterflow cooler adalah jenis pendingin wood pellet yang umum digunakan di industri wood pellet. Wood pellet keluar dari cooler dengan kadar air menjadi sekitar 8% dengan suhu berkisar 5-10 derajat Celcius dari suhu ruang kamar. 6 pertimbangan kunci pemeletan. Yang pertama, hubungan antara kualitas bahan baku, kapasitas friksi pada die, permukaan dan material die serta roller, rasio panjang dan diameter lubang pada die, ketebalan lapisan bahan baku di atas die sehingga ketebalan bahan tersebut yang dipres ke dalam die, dan frekuensi kompresi atau kecepatan rotasinya. Ketinggian roller dan karpet. Yang pertama 1 mm gap, kondisi optimum antara kualitas pellet, konsumsi energi, dan tingkat keausan alat. Yang kedua, lebih dari 1 mm gap, memperbesar gap antara roller dan die akan meningkatkan kebutuhan energi yang dibutuhkan. Yang ketiga, kurang dari 1 mm gap, ketika roller dan die bersentuhan, berarti tidak ada ruang untuk membentuk karpet, sehingga bahan ditekan langsung ke dalam lubang die, akibatnya kualitas pellet akan menurun. Perawatan peralatan termasuk pelletizer. Yang pertama, perawatan giring. Yang kedua, menjaga konsumsi energi minimum. Hal ini untuk mengecek bahwa tidak ada material yang menyebabkan friksi tambahan sekitar pelletizer dan roller. Dan yang ketiga, harus dilakukan pada akhir produksi. Ketika akhir produksi sangat penting untuk memasukkan bahan berminyak ke pelletizer sehingga produk selanjutnya dapat digunakan dengan baik.
Faktor-faktor yang mempengaruhi wood pellet di Indonesia yang pertama yaitu regulasi nasional, yang kedua perilaku konsumen, yang ketiga wood pellet sebagai pembangkit listrik, dan yang keempat yaitu biaya pembuatan wood pellet. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.